seperti ini. Ini ada pipanya ini teman-teman, pipanya ini. Nah, ini ada pipanya. Kalau halo sahabat otter, ketemu lagi dengan Heihan Channel. Kali ini kita akan membahas sarung tangan. Ini sarung tangan penjinaan otter. Gimana kita buatnya dan kita pilih sarung tangan yang bagaimana. Ini barusan beli nih, masih baru ini sarung tangan ini. Ini untuk penjinakan otter ya. Ini kita lagi di Danau Ranu ini teman-teman. Bersama Emon, nggak tahu sih Emon jalan-jalan kemana ini, tak lepas harnessnya sama aku. Itu Emon itu tuh. Nah ini teman-teman, Emon ini tadi jalan-jalan nggak tahu kemana. Nih tak pegang dulu Emon ini. Nih Emon ini otter monster besar banget. Aduh kacamataku. Nah, kita lepas ya, kita kasih lempar ke sana biar dia jalan-jalan. Dia nggak akan jauh karena kita alpanya sudah. Emon, ayo. Ini tuh. Kemana itu? Ini. Dari kemana ini? Itu. Itu. Man. Teman-teman, barusan ya ada insiden otternya lari-lari ke atas. Kalau lari ke bawah, renang kemanapun enggak apa-apa. Kalau ke atas itu takutnya apa? Takutnya ada sepeda motor atau orang yang nggak kenal atau orang yang bawa senjata, kita takut. Jadi tadi sekalian tak kembalikan wis. Ini kan lokasi ini kan di Danau Ranu, itu dekat rumah saya. Jadi tak kembalikan ke kandang, kita fokus ke tutorial. Yang penting sudah ada outernya tadi tajak renang di sini. Free room, bukan free room ya, free alam udah. Kita ajak mandi bebas tapi dia masih takut. Jadi dia balik karena apa? Memang sekarang itu sudah ada jodohnya, namanya itu Dora. Nah yang lehernya putih itu kapan-kapan kita review itu. Jadi dia nggak bisa lama-lama kayak kontennya survival dulu yang kemarin itu dia pulang sendiri 3 kali pulang. Akhirnya terus tak pulang ini sama aku, tak taruh pulang baru lanjut konten lagi. Nah untuk yang sarung tangan ini itu tadi ya, ini dikhususkan untuk yang umur yang baru giginya masih kecil, terus ya perkiraanlah 3-4 bulanan karena giginya masih kecil. Kalau pakai sarung tangan ini, kalau dia tarik itu nggak sampai sobek teman-teman. Jadi kalau kita polosan gini ya, dia gigit. Kalau orang yang sudah biasa menjinakkan sih tenang dia, meskipun digigit tenang. Dia tadi nggak menimbulkan luka yang lebih parah lagi. Mungkin ada kayak titik itu, istilahnya itu bolong lah, tapi nggak sampai tembus lah, bolong lah tuh. Terus kalau pakai sarung tangan ini, kalau kita tarik atau dia yang narik itu nggak sampai sobek tangan kita. Nah untuk biar nggak seberapa parah, kita bisa lapisi solasi ya teman-teman. Kita lapisi solasi, terserah solasi yang bentuknya apa, yang penting kita buat setebal mungkin. Kalau nggak ada solasi, yang paling tebal lagi itu bisa pakai pipa selang atau pipa paralon yang sekiranya jari telunjuk kita bisa masuk. Kenapa kok cuma jari telunjuk? Nggak semuanya. Jadi gini, untuk proses penjinakan outer yang safety itu ini, yang perlu di safety ini. Kenapa? Kita nggak perlu memegang outer atau kita menyiksa outernya, itu nggak perlu. Kita cukup istilahnya itu buat pengaman. Untuk pengaman kita dekatkan, oles pelan-pelan dan kita praktekkan langsung ya. Ini outer galaknya, outer seminya itu belum ada. Jadi kita sambil
angan-angan aja lah ini. Jadi kita fokus di sini ya. Pertama fokus di sini. Fokus di sini. Ini sudah pakai pengaman ini. Contohnya ini yang sarung tangan yang 100 ribuan. Ini sarung tangan las. Kalau ini sarung tangan tukang, ini sarung tangan las ini. Di luaran mereknya bervariasi. Tergantung ketebalan sama mereknya. Ini dulu belinya 100 ribuan. Nah, seperti ini. Ini ada pipanya ini, teman-teman. Pipanya ini, teman. Nah, ini ada pipanya. Kalau ini usia 5 bulan sampai tahunan udah. Kalau ini. Dan pernah digigit otter liaran itu dulu, itu jantan pas ngerescue itu kakinya kena jerat. Bukan yang betina, yang cici itu yang cia yang sama Pak Pet Channel dulu kita rilis itu, bukan yang itu, ada lagi, cuma sayangnya dia nggak ketolong. Nah itu giginya pernah tembus ke dalam, cuma ya itu cuma 1 titik gitu aja ini. Nah ini nanti ya kita review ini dulu. Nah kita fokuskan di sini. Jadi fungsinya kita dekatkan di hidungnya tuh biar kita aman. Ataupun kita kalau nggak ada solasi nih teman-teman, kalau nggak ada solasi, nggak ada kepaman ya, takutnya tiba-tiba outernya gigit, kita masih ada safety-nya itu. Jadi kita elus outernya itu tadi, kalau dia tiba-tiba gigit masih safety. Ataupun kadang yang kegigit ininya, jadi nggak sampai kulit kita. Terus untuk pengawalan adaptasi dengan bau tangan kita ya, kita bisa dekatkan di sini, didekatkan hidungnya, di depan hidungnya. Ini selalu posisikan karena ini ada safety ya, seperti ini sudah ada pipanya safety, atau pipa atau solasi itu safety. Atau enggak, pernah ini kejadian cerita ini dulu pas yang rescue juga punya orang yang di Pasuruan sini, jarang dihandle, jarang dipegang, akhirnya galak. Terus dia ditaruh di depan rumahnya, kandangnya itu digodain sama anak-anak, ditusuk-tusuk kayu. Nah kandangnya itu ditusuk-tusuk kayu, akhirnya outernya takut sama manusia. Itu pas pengambilan pisah kandang, pindah ke kandang, lupa bawa sarung tangan ini, lupa. Akhirnya minta nih warga, ada yang punya sarung tangan tukang. Terus berhubung outernya lumayan besar, umur perkiraan 5 bulan sampai 6 bulan. Akhirnya caranya ide ya, tiba-tiba keluar idenya. Sebelum dikasih solasi, tak kasih botol plastik. Botol plastik itu disobek menjadi lembaran, ya, menjadi lembaran, terus disolasi. Jadi sedikit tebel. Baru tanganku tak masukkan ke sini. Terus setelah tak masukkan di sini masih belum puas, karena outernya giginya sudah lumayan, tak dobeli teman-teman. Ini double ini. Ini double. Ini double ini. Ini tak mentok ini. Ini double, tak dobelin sama aku itu. Ya alhamdulillah udah dapat di rescue itu. Nah itu ya teman-teman. Yang pertama ini 4.500, bisa dikasih solasi, mungkin solasi yang hitam bisa, atau ya yang hitam atau yang coklat itu putih bisa. Mungkin itu perkiraan 5.000 atau 3.000 lah teman-teman. Terus kalau plastik, botol plastik, bukan botol sih, lebih ke aqua gelas itu lebih murah lagi itu. Bekas kan kita ngambil yang di sampah itu. Jadi perkiraan ya nggak sampai 10.000 ini untuk penjinakan outer itu tadi. Terus ini fokusnya di depan mulutnya ini ya. Ini fokuskan di depan mulutnya. Kenapa kok di depan mulutnya? Karena ini safety, sudah ada pengamanan lebih. Jadi seandainya dia gigit, pasti dia gigit ini dulu, yang bagian sini. Kecuali dia outernya pinter. Dia gigit sini kok rasanya keras, kok orangnya nggak ada respon, dia bakalan pindah gigitnya. Atau enggak, kalau ini sudah nggak bisa digigit lagi, pindah ke sini. Pernah kejadian, dan kadang pernah ditarik juga sarung tanganku itu, ditarik sama dia. Itu terus ilmunya sudah, IQ-nya sudah tinggi itu teman-teman. Nah itu yang pakai sarung ini. Terus ada tips juga teman-teman, nanti bakalan kita review gimana caranya dia
ketika gigit ini 1, 2, 3 kali gigit, dia tidak mau gigit lagi. Ada caranya teman-teman. Nanti kita tunjukin di tips berikutnya seputar penjinakan otter. Ada cairannya, nanti kita kasih tahu. Sementara ini kita review sarung tangan penjinakan otter dulu. Nah, selanjutnya ini yang udah level tinggi nih ya teman-teman. Ini bahannya dari kulit sapi nih. Ini tebal ini. Nah, ini di online shop juga ada, atau di toko besi. Ada yang segini, ada yang full segini teman-teman. Tergantung selera aja. Cuma kelemahannya ini nggak bisa buat pegang leher otter atau pegang ekor otter. Itu kelemahannya. Jadi cuma buat otter yang galak. Ketika dia gigit sini, tangan kita kan nggak sakit. Gigit sini, dia fokus di sini, biasanya dia nggak mau ngelepas. Nah, tangan kita yang sebelah kiri ini nggak perlu pakai sarung tangan, kita pegang ekor. Jadi kita pegang ekor gini, baru kita naikin ke atas ini, pindah ke kandang. Untuk proses pemindahan kandang. Tapi kalau sekadar untuk pengenalan aja, adaptasi, kita cuma elus-elus aja nggak masalah. Tuh. Terus ini ada pipanya juga ya. Ini pipanya juga udah modifan itu dalam arti ini udah nggak bisa dilepas. Jadi udah dalam arti itu pipanya sudah mengikuti posisi gini. Jadi pipanya nggak lurus gini. Kalau lurus kan nggak enak. Jadi udah tak bentuk. Nanti kita bakalan review juga lah kapan-kapan kita buat tutorialnya bikin seperti ini gimana. Terus kenapa ini kok ujungnya ini tumpul atau kebuka enggak kayak seperti ini ya? Ya kalau yang ini kan masih asli ini, bawaan pabriknya ini. Kalau ini udah modifan. Kenapa kok ini udah modifan? Ini menyesuaikan dengan kemauan saya ya. Karena apa? Ketika kita pakai sarung tangan seperti ini, dia nggak akan bau aroma tangan kita karena nggak ada udara yang masuk. Tapi kalau seperti ini ada jari kita. Biasanya sama saya sebelum proses penjinakan atau pengenalan, jari ini tak kasih ramuan khusus kelek. Ketiak ini kasih ramuan khusus. Itu lebih manjur teman-teman karena itu aroma bau kita. Jadi untuk awal pengenalan kita dekatkan di hidungnya ini teman-teman. Jadi biar dia bau aroma kita, mengenal kita. Dan cara untuk penjinakan pakai sarung tangan ini nggak bisa dipakai seterusnya teman-teman. Kenapa? Pertama, ini sesuai pengalaman pribadi saya ya. Kalau teman-teman di Facebook mungkin udah tahu lah penjinak otter, karena dulu aku sering jinakin otter. Ya udah banyak lah jinakin otter. Kalau pakai ini keseringan, kalau dia jinaknya di sarung tangan teman-teman, bukan di tangan kita. Kalau dia lihat tangan kita dia takut, jadi dia jinaknya di sarung tangan. Terus ada satu lagi, kalau kita pakai sarung tangan terlalu menyiksa dia sampai kesakitan, dia emosi kalau lihat ini teman-teman. Karena apa? Otter kan hewannya cerdas, pinter, dia tahu. Jadi kita harus sebagai owner harus pinter-pinter gimana cara menjinakinya biar nggak tambah stres. Cara penjinakannya juga nggak mudah teman-teman, harus step by step dan sabar dan telaten. Karena apa? Ketika kita salah penjinakannya, otter semakin galak atau semakin stres. Tips penjinakannya cek di video sebelumnya, ada itu teman-teman. Untuk pemula, untuk yang level medium, kita mulai sentuh-sentuh. Resiko ya kegigit normal teman-teman. Kalau kita jinakin otter nggak kegigit, ya punya ilmu itu teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman seandainya mau tanya jawab, konsultasi seputar perawatan otter, kesehatan otter, makanan otter, atau penjinakan otter, bisa cek link di deskripsi teman-teman. Di situ ada link konsultasi atau link forum otter Indonesia. Bisa gabung di situ. Mohon maaf teman-teman, aku nggak bisa praktekin karena otter galaknya juga nggak ada. Di rumah ada otter one man, udah mulai kenal sama aku, tapi aku nggak mau berani ganggu dia untuk konten. Nanti takutnya malah galak lagi nanti. Itu rescuean juga dapat hibahan otternya one man. Sekarang udah mulai bisa disentuh, gigi-giginya sudah mulai sentuh. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa komentar di bawah. Itu aja ya teman-teman. Sampai jumpa
Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Sampai ketemu lagi, dadah. Mantap.